يا تانم يا تانم يا تانم يا تانم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uhliq wal khatimi lima sabaqna bil haqqi bil haqq wal khatimi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wala quwwata billah. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wa khos akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Karnoto ingkang tansah kula hormati ingkang kula cadhong barokah dunipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Dawami ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kyai Asmuni yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada Ibu Nyai Hajah Ngadiem yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada para masyayikh, para tokoh ulama, para ukhtinal karimah, para ibunya yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takzim kami yang kami hormati, kami taat. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Seruyan Tengah. Wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili, Kapolsek atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Sukorejo. Wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Amir dan juga Ibu beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ibu Ketua BPD, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sukorejo yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Agung Pujiono dan seluruh keluarga besar panitia PHBI Masjid Al-Muhajirin dan keluarga besar Jam'iyah Syifaul Qulub, yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Agnia, para donatur, para dermawan selalu diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat, yang barokah, semerambah kepada kita semua para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Bapak Syamsuddin, Bapak mantan Kepala Desa beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar
Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sukorejo, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser, PSHT yang kami hormati dan kami muliakan. Tak lupa kepada Jamiah Maulid Cimtur Duror yang kami hormati. Tak lupa kepada seluruh para tamu undangan yang tengah berdiri ngadeg, moga-moga imannya yang jejeg, yang pada duduk lenggah ngeliasah, yang ahli ibadah, yang lagi sakit moga-moga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunan ilang wudune, yang lagi lara mata ilang larane, diberikan sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma wabil akhos kepada keluarga besar, masyarakat dan petani, moga-moga rajin sholat, rajin ngaji, yang jadi pengusaha walet berkah duit walaupun 3 wong ulet, bos sawit moga-moga berkah ibadah sugih duit, yang jadi bos sawit tidak kikir dan tidak pelit, kalau pelit nanti anunya kecepit, anu cantiknya. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, yang perawan-perawan moga-moga cepet dapat suami, yang joko-joko moga-moga cepet rabi, yang duda janda enggal dapat ganti, yang tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki, enggal berangkat haji. Allahumma para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum lanjut, Pak pengatur sound system, kembali ke suara awal. Jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping, supaya suara saya lebih jelas, karena suara saya dasarnya ngebas. Kalau ngangge echo, ngangge efek malah mboten jelas. Pol diicalaken Pak pengatur sound system lebih paham ternyata. Kalau nggak pakai echo lampunya mati. Ini betul, kalau nggak pakai echo lampunya mati. Oh nggak ada hubungannya. Jadi ini ngajinya di petengan. Oh kalau ngajinya di petengan malah syukur alhamdulillah, ngantuk nggak konangan. Oh ya, berarti ini untuk sementara dari panitia akan ngecek kenapa lampunya bisa mati. Jadi sumonggo dari awal pengajian hari ini mudah-mudahan rasa ikhlas panjenengan kumpul wonten ing menika majelis keluarga besar Jamiah Syifaul Qulub, keluarga besar Jamiah Masjid Al Muhajirin. Mudah-mudahan rawuh kita dari awal sampai akhir tansah membawa manfaat, maslahah, barokah, dan tidak terjadi halangan suatu apa. Amin Allahumma amin Allahumma. Berarti kalau ngajinya sambil gelap-gelapan begini, ngajinya nggak usah lama-lama. Ya udah milih, ngajinya mau sebentar apa lama? Sekedap dangu. Sedelon apa suwe? Ki wong Seruyan apa wong Jawa, Bu? Campur. Ada Banjar, ada Dayak, ada Jawa. Berarti ini ngajinya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Ngisor wit nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa ta'ala, the God the greatest human being and teaches them language, which has given us as we can get together on the Sukorejo our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma
Bentar, sampean amin-amin emang tahu artinya? Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi ini bahasanya campur sari mawon nggih. Sementara gelap-gelapan begini dan saya narik kesimpulan, mohon izin ya, saya udah 2 hari ini pengajian di Kalimantan Tengah. Saya mulai pengajian di Sampit Kalimantan Tengah dulu tahun 2015. Dan kemarin malam saya di Sebabi, dari Sebabi saya langsung pindah paginya di Kecamatan Telaga Antang, dari Telaga Antang saya langsung pindah ke sini. Hampir saya putus asa karena capeknya luar biasa, dari Telaga Antang sampai sini hampir 5 jam. Tapi ketua panitia Pak Agung jemput saya dan ternyata tadi saya Isya jam 7 sampai sini, saya lihat ada bapak-bapak ibu-ibu naik angkot, naik doplak, naik kolbak, malah diangkut nganggo truk dam barangan. Yang tadinya saya hampir putus asa saking capeknya, memang perjalanan daerah Kalimantan Tengah itu dalane mandan bosok. Dalane mandan bosok. Tapi saya sampai di sini saya mikir, ini sebegini banyak orang, saya datang di tengah hutan ala sawitan nyongesi batin, ke wong metu pada sekangen di. Sebegini banyak orang, saya masih mikir lagi kumpul nang kene semene akeh, ke menungsa asli apa utuhnya sih batin. Asli. Ini ngendikane Kanjeng Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Yang disebut sugih itu bukan dari banyaknya duit. Sugih menurut Kanjeng Nabi bukan dari tingginya pangkat, tapi sugih menurut Kanjeng Nabi orang yang paling ayem hatinya, orang yang paling tentrem hidupnya. Saya melihat ternyata warga masyarakat Sukorejo adalah wong sing paling sugih sengalam jagat raya. Saking suginya ngaji gelap-gelapan ikhlas, duduknya praktis, bokong yang lemprak sikiliatis ikhlas, sampai berdiri nggak keduman panggonan ikhlas, sampai nggak keduman senek aja ikhlas. Sugih enggak? Sugih enggak? Sugih. Tapi mohon izin Pak Camat yang mewakili, Pak PJ Kades, Pak Manten, Bapak Ibu Kiai, Pak Ketua Panitia, sesugih-sugih wong Sukorejo, ternyata katanya wong Sukorejo sugih tapi ora padan duwe taplak. PJ kepala desa juga nggak ditaplakin. Bunyai mejane pada ditaplakin. Tadi saya dengar ada ibu-ibu panitia sebenarnya ingat, ih mejane mumpuni durung ditaplaki. Terus ada panitia yang ngejawab, ora usah taplak-taplakan kadar mumpuni bocah cilik iki kayak gue bu. Gak masalah sih soal taplak, tapi gara-gara taplak mungkin bisa jadi materi pengajian hari ini. Cerita masalah taplak saya ingat di kitab Usfuriyah, kitabnya kecil, tapi walaupun kitabnya kecil ada satu riwayat yang masyhur. Riwayatnya begini, di Madinah ada seorang fatayat. Fatayat itu perempuan usia 25 sampai 45 tahun, itu namanya fatayat. Tapi kalau muslimat itu usia 46 sampai usia lansia, itu namanya muslimat. Jadi kalau di desa Sukorejo ada ibu-ibu umurnya udah 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa.
Ternyata di Usfuria ada seorang fatayat yang bapak ibunya telah meninggal dunia wafat. Satu ketika fatayat ini sedang tidur, tertiba bermimpi. Mimpinya bapak ibunya yang telah wafat di akhirat tempatnya berbeda. Bapaknya bertempat di sorga, tapi ibunya sang fatayat berada di neraka. Sangat tidak sinkron antara tempat ayah dan ibunya, sehingga sang fatayat ini nangis di dalam mimpi. Nangis seneng plus nangis sedih. Nangis seneng karena bapaknya berada di sorga sambil megang ceret. Bentar, Bu. Assalamualaikum. Sebelah kiri halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack boten? Alhamdulillah. Ini ngajinya tadi mau sebentar apa lama? Ukuran lama di Sukorejo sampai berapa jam? Bentar. Saya naik jam setengah 10. Berarti turunnya jam berapa? Jam 2? Jam loro subuh? Masya Allah. Saya naik setengah 10, turunnya jam 2 subuh. Berarti ngajinya 4 jam setengah. Kui ngundang apa ngontrak, Pak? Mohon izin Pak Camat yang mewakili, apakah di Kecamatan Seruyan Tengah ada mubalik-mubalighah ceramah sampai 4 jam setengah, ada, Pak? Tuh Pak Haji jawabnya jujur banget. Pak PJ Kades, Pak mantan Kades, Pak Saifuddin, saya mau bertanya. Siapa? Ya kan saya bukan sini, salah nggak apa-apa. Pak Syamsuddin, Pak PJ, Pak mantan Syamsuddin, saya mau tanya. Kalau di desa Sukorejo ada kiai ceramah sampai 4 jam setengah, ada? Wah, senyumnya Pak mantan mencurigakan. Kalau jawabnya ada, ketara ngapusi mumpuni. Jawabnya nggak ada, khawatir besok nggak dipilih lagi. Jadi di Seruyan Tengah ada kiai ceramah 4 jam setengah, ada? Ada? Aduh, kiai siapa itu? Siapa? Nyong. Mumpuni ngaji sampai 4 jam setengah. Mudah-mudahan lancar tan sambeto barokah Allahumma. Saya mau tanya mas sebelah kiri. Alhamdulillah keton kabeh ya Allah. Sebenarnya kalau petengan sih ora apa-apa, nek mangan niku buah napa? Sebenarnya kalau mati lampu terus nggak apa-apa, soalnya nek mangan matora kewenangan. Tapi berhubung alhamdulillah niki panitianya gercep luar biasa, masya Allah. Ternyata panitianya sudah teruji. Panitianya adalah masyarakat yang ahli ibadah. Tepuk tangan dulu sepindah lagi buat panitianya. Sing keprok utangi lunas kabeh. Uduk yang aminya keras ketara utangnya banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Bapaknya fatayat di sorga sambil megang ceret. Ibu tahu ceret enggak? Ceret itu teko besar. Yang kecil kan namanya teko, yang gede namanya ceret. Mumpuni ini teko, Pak Kiai ceret. Kenapa? Lah teko kan isinya enggak seberapa. Buat naruh air ke gelas, telung gelas baik langsung kentongan banyu, beda sama ceret. Volumenya banyak. Ngisi air ke 12 gelas masih lebih banyak akeh. Maka bunyinya teko sama bunyinya ceret beda. Kalau teko ngisi air ke gelas bunyinya itir-itir. Tapi kalau ceret bunyinya otor-otor. Jadi mumpuni itir-itir Pak Kiai. Bukan saya yang ngomong Pak. Tuh ibu-ibu tuh.
bapaknya sang Fatayat berada di sorga sambil megang ceret, tapi ceret bukan sembarang ceret. Orang ceret isi air sorga yang putihnya melebihi susu, manisnya melebihi madu, bahkan wanginya melebihi minyak kasturi. Dan ternyata sang ibu Fatayat berada di neraka, tiap hari nangkisi api neraka dan hanya pakai secuil kain taplak untuk nangkis api neraka. Nah ini kenapa taplaknya nggak ada? Ternyata taplaknya lagi disimpan. Ibunya sang Fatayat hanya pakai secuil kain taplak buat nangkis api neraka, sehingga sang Fatayat itu nangis karena ternyata antara ayah dan ibunya tempatnya sangat berbeda, sehingga sang Fatayat secara otomatis manggil-manggil ayahnya yang berada di sorga untuk nolongin ibunya yang berada di neraka. Sang Fatayat teriak-teriak di dalam mimpi, "Pak, Bapak ke?" Lah, namanya orang darurat, Pak, mesti ya keadaannya teriak-teriak itu otomatis. Ibarat bapak-bapak nih lagi ndodo sawit, gawa muatan, ternyata truknya nanjak nggak kuat, otomatis ketika jenengan darurat teriak-teriak, "Toh, ganjel toh, toh, ganjel toh." Yang ketawa berarti tahu yang lagi viral. Namanya darurat, Pak, otomatis dia akan teriak. Dan ternyata ketika ayahnya dipanggil oleh sang anak untuk nolongin ibunya, apa respon bapaknya di sorga? Cuman senyum dan tidak mau nolongin ibunya yang berada di neraka. Sehingga sang Fatayat ngebatin, "Ya Allah, ramaku kok nulungi buyungnya kurang gelem. Apa jangan-jangan biyen waktu urip nang alam dunya bareng bojo meteng lahirnya ora pada saling cinta apa ya?" Akhirnya sang Fatayat nekat, dia lari menuju ke neraka untuk nolongin sang ibu. Tapi ternyata belum sampai masuk ke dalam neraka, sang Fatayat ini di depan pintu neraka, tangan kanannya persis di lengannya kecipratan api neraka. Gegara dia bermimpi kecipratan api neraka, dia terbangun dari mimpi, setelah bangun malah tangan kanannya sengkleh. Padahal cuma mimpi kecipratan api neraka. Tapi akhirnya setelah terbangun tangan kanannya sengkleh, dia bingung, akhirnya melayu. Lari ke tempat Kanjeng Nabi. Bareng sampai di rumah Kanjeng Nabi, sang Fatayat ini minta didoakan supaya sembuh dari tangan sengklehnya. Setelah didoakan, betul wasilah lantaran doa Kanjeng Nabi, sang Fatayat ini sembuh dari tangan kanan yang sengkleh. Dan kemudian cerita kepada Kanjeng Nabi apa yang di dalam mimpinya. Dan Kanjeng Nabi menyimpulkan kenapa di dalam mimpi bahwa bapaknya Fatayat berada di sorga, ibunya berada di neraka, karena ternyata dulu waktu hidup di dunia suami istri tinggal hidup dalam satu atap rumah, tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya seneng sodakoh, tapi istrinya pelit medit, bakhil, betitil, kikir, kuciren jelantir kayak upil kudanil. Setiap suaminya mau sodakoh, istrinya pasti negor, sodakoh terus. Nembe dadi tukang dodos we kemaki. Gede-gede nih sedina bayarnya 150 ben dadakan nyantuni bocah yatim, kelingan anake 7 dadi wong kabeh. Langkas dadi cempek. Dadakan nyantuni bocah yatim karo randa ki bojone si urip. Setiap suaminya sodako, istrinya negor. Maka mapunten, suami juga kudu paham. Sebelum sodako ke masjid, contoh Masjid Al-Muhajirin yang masih pating seladang. What is a pating seladang? Wasine si pating cerongok, you know. Sebelum sodako ke masjid,
sebelum sodakoh ke anak yatim piatu, suami kudu paham ternyata suami ada sodakoh wajib kepada istrinya. Salah satunya menurut syariat, sodakoh wajib suami terhadap istrinya dalam 1 tahun membelikan baju untuk istrinya minimal 2 kali dalam 1 tahun. Ibu-ibu langsung lutik suaminya, gue rungokna. Bentar, sampai rumah, dia jenggo sampai gue gawe gaman bu. Ini sodakoh wajibnya suami terhadap istri. Pertama bagi wong lanang yasir. Apa itu yasir? Wong lanang sugih tajir melintir. Contoh Pak Camat kan gajian, PJ Kades gajian, tajir melintir, bos sawit. Orang mau gajian Pak, wong pengusaha iler walet mung digawa ngulet bae sulit duit. Iler walet. Wong lanang yang yasir memberikan sodako wajib kepada istrinya, membelikan baju 1 tahun 2 kali. Saya tanya sebelah kiri, assalamualaikum, udah pernah dibeliin baju sama suami belum? Astagfirullahaladzim. Gimana? Beli sendiri? Tuku dewek? Gimana enggak tuku dewek? Orang ibu-ibu belum dibeliin baju ada pada belanja nang online. Saya yakin ibu-ibu Sukorejo pitung lemari nggone ndek lambi. Muslimatan bikin seragam, fatayatan bikin seragam, yasinan bikin seragam, dibaan gawe seragam, merhabanan gawe seragam, nganter anak sekolah. Yang sekolah anaknya, yang seragaman ibunya. Baju nganti pitung lemari, arisan gawe seragam, senam gawe seragam, nganti ngerumpi beti gawe kena seragam kok. Tuh lihat bapak-bapak dari tahun 2017. Kelambine multifungsi. Kena nggo hajatan, jumatan, kondangan, takziah, RT-an sampai wingadol pitik maring plasar. Kelambine gue be gambar partai. Masih rada mending gambar partai, malah kadang-kadang gambar obat semprot. Nggak pernah protes wong lanang. Gimana ibu mau dibeliin baju orang belum dibeliin, durung disodakoi aja wis pada pinter tuku klambi online. Betul Pak? Maka bagi suami yang yasir memberikan sodako wajib kepada istrinya, membelikan baju 1 tahun minimal 2 kali. Tapi maaf, bagi wong lanang sing pas-pasan rezekine cukupan, sodakoh suami terhadap istrinya membelikan baju 1 tahun 1 kali dah paling mentok. Sampai baju 1 tahun sekali aja nggak mampu, maka sodakoh suami yang paling baik, paling murah tapi romantis, setiap pagi ngecup kening istri 3 kali, ping telu. Bapak-bapak jawab oke. Berarti di sini diperlukan seorang perempuan yang qalilul syukriha li zaujiha. Jangan sampai jadi perempuan yang suka membanding-bandingkan suami sendiri sama suami tetangga. Karena ternyata sodakoh paling murah, suami aben isuk ngecup kening istri 3 kali. Diperlukan wong wadon yang saben isuk rajin, ayu, wangi. Jangan cantiknya cuman berangkat muslimatan tok. Mangkat muslimat nih celaka nanti pakai celurit Madura. Nek gincuan kan delek iwak lohan. Bali muslimatan udan terus orang gawa payung celake blobor. Persis kayak grandong. Kanjeng Nabi mengatakan perempuan yang dirindukan sorga,
Perempuan yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, pertama, perempuan yang thayyibah. Saya ulang. Perempuan yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, dirindukan oleh sorga, pertama, wong wadon thayyibah. Apa itu thayyibah? Wong wadon wangi, harum sepanjang hari. Keluar rumah ke Arab-Araban, tapi di dalam rumah ke barat-baratan. Jangan sampai kebalik. Zaman sekarang gak kurang golet wong wadon wangi, tapi kalau ibu di rumah, bapak mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur, ibu udah siap di depan pintu, walaupun belum mandi, yang penting pakai daster, rambut belum disisir, dipakein jilbab, udah siap di depan pintu. Kok ternyata bapak belum ngasih kecupan di kening, ibu yang ngingetin, Pak, sodakoh. Jangan sampai perempuan di rumah malah rewot, nginang lah bene tekan kuping. Bocah belum pada didusi, teras belum pada disaponi, ya mancing emosi. Pagi-pagi bapaknya malah bengok-bengok. Ya Allah, mak, kepriwe dadi wong wadon, kegerewot gue nginang lah bene tekan kuping. Bocah urung didusi, teras belum disapu, pancen sampean wong wadon kayak assalamualaikum. Kenapa saya di awal cerita begini? Karena ternyata pengajian hari ini yang pertama atas nama keluarga besar DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, dan kemudian oleh Bapak Agung diikut sertakanlah dari ibu-ibu Jamiah Syifaul Qulub, dan alhamdulillah muslimatnya pun mendukung. Maaf nun sewu punten. Sesuai dengan fakta, menurut data sensus penduduk tahun 2022, tercatat penduduk Indonesia berjumlah 274 juta jiwa. Kowe menungsa kabeh 274 juta jiwa, guys. Di antara 274 juta jiwa penduduk Indonesia, ternyata data sensus penduduk mencatat 51%-nya laki-laki dan 49%-nya adalah perempuan. Berarti di awal tahun 2023 ini antara wong lanang karo wong wadone justru luwih akeh wong lanang. Ya lo kur ngucap ngetok pepelit temen. Ulangi. Assalamualaikum. 274 juta jiwa penduduk Indonesia, 51%-nya laki-laki, 49%-nya adalah perempuan. Berarti di tahun ini, di awal 2023, antara wong lanang karo wong wadone esih luwih akeh wong lanang. Tapi ternyata malam hari ini dari 100% yang hadir di keluarga besar DKM Al-Muhajirin, ternyata dari 100%, 76%-nya adalah ibu-ibu alias wong wadon. Berarti di Sukorejo wong lanangnya, kepala rumah tangganya telah sukses membentuk ibu rumah tangga yang solihah. Tepuk tangan dulu dong buat bapak-bapak ibu, ya Allah, keproknya nggak ikhlas banget. Kenapa saya bilang begini? Loh, nyatanya pengajian semeriah ini yang sodako bukan cuman bapak-bapak. Semeriah ini dalam waktu satu malam mampu menumbuhkan kembang-kembang sebegini banyak, Pak. Kelihatan sepele nih, rumput Jepang tertiba langsung nempel ke panggung. Masya Allah.
Ini perlu kesadaran effort dari sodako warga masyarakat Sukorejo. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, shootingannya, snacknya, tendanya, rebananya, mumpuni. Mending saya sadar diri, Pak. Ini adalah bentuk dari seorang suami yang telah sukses membentuk istrinya untuk menjadi istri yang solihah. Nyatanya ibu-ibu pun hari ini diikut sertakan menjadi kepanitiaan karena saking semangatnya DKM Al-Muhajirin menyambut ibu-ibu yang antusias luar biasa. Moga-moga diberikan istiqomah. Amin Allahumma. Pak Agung sebagai ketua panitia itu berulang kali ngucap bahwa ternyata pengajian pada malam hari ini seluruh para warga masyarakat Sukorejo ingin derek mengayu bagio dengan adanya bulan Rajab. Berarti tandanya kesadaran beribadah di Sukorejo ini sudah meningkat. Karena paham, 1 tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah dewekan. Yang 3 bulan gandengan, bulan istimewa menurut Allah. Pertama, bulan Zulqaidah. Yang kedua, bulan Zulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Dan yang keempat, bulan istimewa menurut Gusti Allah, yaitu bulan Ramadan. Rajab, Ramadan nang arep dewek banter salah. Bentar Pak Kiai, kalau di Sukorejo kalau bilang Rajab itu Rajab nopo Rejeb? Dalam Rejeb. Pantesan yang ngomong ro kene jawabannya madon. Jebulnya ngucap Rajab niku Rejeb. Ya. Yes tak ulangi maning lah. Rejeb. 4 bulan istimewa menurut Allah. Pertama, bulan Zulqaidah. Yang kedua, bulan Zulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Dan yang keempatnya adalah bulan Rejeb. Manut baiklah karena wong Sukorejo masih ngarep bayari. Ternyata Rajab adalah ulang tahunnya sholat. Kalau Rajab adalah ulang tahunnya sholat, pertingi ini berapakah umurnya sholat di tahun ini? Ternyata sholat punya umurnya sholat adalah di tahun ini 1402 tahun. Itulah umurnya sholat. Saya ulang, umurnya sholat adalah di tahun ini 1402 tahun. Kok bisa ngitung? Bisa. Caranya ngitung, Kanjeng Nabi melaksanakan Isra dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina dan melaksanakan Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina menuju ke Sidratil Muntaha tercatat pada tahun 621 Masehi. Kalau sekarang tahun 2023 Masehi dikurangi 621 Masehi berarti sama dengan 1402 tahun. Itulah umurnya sholat. Berarti sholat sudah berumur tua. Tapi kenapa yang berumur tua malah nggak sholat? Ada wong tua wis sepuh ora sholat. Anak makat wonge. Ya Allah,
masjid mewah gede magrong-magrong, musola langgar pirang-pirang, tapi maghrib pasti petengan. Barengan nasi ngadzan bocah cilik durung sunatan. Melas, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar, Akbar. Bareng utuh bocah sing adzan. Waya sepuh sing adzan Mbah Kakung. Sing nom-nom gumune padare ngendi ki gue. Tapi saya dengar dari Pak Ketua Panitia sini masjid kita DKM Al Muhajirin, alhamdulillah walaupun masjidnya belum 100% finish, ternyata setiap saat jamaahnya banyak. Apa maning ngangger subuh. Jamaah bok mentelet nganti tekan Jabat. Tapi nang Jabat tok ora mlebu sekalian. Bukan Masjid Al Muhajirin seni, Masjid Al Muhajirin sono. Cilacap. Jadi masjid Cilacap sepi ketularan kene. Bukan Cilacap, bukan Sukorejo. Ngono, ngisor langit ado. Maaf. Sholat Gusti Allah nggak untung, ibunya nggak sholat Gusti Allah nggak rugi. Tapi sholat itu bukan untung ruginya Gusti Allah, tapi sholat adalah kita manusia yang butuh Gusti Allah. Gusti Allah ngendikaaken kok, ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa mimma yajma'un. Ternyata rahmat karunianipun Gusti Allah diberikan kepada manusia jika dibandingkan dengan harta kita kumpulkan, tentu lebih banyak rahmat dan karunia-Nya Gusti. Kita lahir udah dalam sugi, kita lahir udah dirahmati oleh Gusti Allah. Saking suginya kita lahir tengah alam dunia. Hari ini irung ngambekan mangsluk metu ramajek orang bayar. Lagi meripat bisa keyip orang mawin dataknya klek saklar. Sugih enggak? Sugih. Tangan masih kena ditekuk, kaki masih bisa ditekuk. Ini ditekuk kon padang lakoni sujud. Coba bayangkan kalau Allah kasih kemiskinan sama kita. Tangan gak bisa ditekuk, kaki gak bisa ditekuk. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tangan gak bisa ditekuk, kaki gak bisa ditekuk, maaf, bapak rumah tangganan manuke nganggur. Maaf ya. Si bukan lagi cerita vulgar nih. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Saya kasih tahu ya, ada hewan namanya tengu. Ibu tahu tengu enggak? Tengu itu saudaranya kami tetep dulu rek kemerki ponakane mrutu. Enggak usah lah bertanya tengu anaknya siapa. Tengu anaknya tengu. Tengu kewan sebegitu kecil kok bisa manak. Seberapa gede bekakase jajal. Saya nggak habis pikir ya, ada hewan tengu hidupnya di ketiak, di ketek. Lah kok anake akeh, nek anake akeh berarti kan tengu ini meteng. Kalau tengunya hamil berarti kan ada tengu lanang, anak tengu wadon. Kalau ada tengu lanang, ada tengu wadon, mungkin ada tengu gelem selingkuh, Bu. Sampai hari ini saya nggak habis pikir, Pak. Tengu kok meteng. Tengu kok manak. Nang kelek ambekan. Sampai kalau tengu dia napas, berarti tengu mangan. Kalau tengu ne mangan, berarti tengu urip nang kelek. Nggak kelewatan entuk rahmate Gusti Allah. Bayangkan. Sampai tengu hidup di ketiak nggak kelewatan entuk rahmatnya Gusti Allah. Kita manusia lebih sempurna ketimbang tengu. Ora gelem syukur karo nikmate Gusti Allah, kalah karo pinter jenengan, Bu. Maaf. Di sementara hidup kita hari ini mungkin belum terlalu berpikir bahwa sholat itu penting.
Tapi mari secara logika begini. Assalamualaikum. Bu. Halo. Wong pinter sama wong cerdas itu beda. Saya ulang. Wong pinter sama wong cerdas itu beda. Pinter itu karena dibentuk. Pinter itu karena dilatih. Pinter karena belajar. Tapi cerdas itu karena kondisional. Cerdas itu sebab keadaan. Bentar, saya pindah sebelah kanan biar lebih paham. Assalamualaikum. Yang di pertengahan halo. Wong pinter sama wong cerdas beda. Pinter itu karena dibentuk. Tapi kalau cerdas itu karena keadaan. Bukti nyata nih. Saya mau tanya sama yang masih hidup. Assalamualaikum. Maaf Pak. Antara ban bekas sama emas sekarung lebih mahal ban bekas apa emas sekarung? Wah kayak orang rewangi nyong. Ini secara nalar saja Pak. Ini berarti nggak nalar. Secara nalar saja. Ban bekas sama emas sekarung lebih mahal ban bekas apa emas sekarung? Terima kasih saya udah dibantu Bu. Tentu dong. Ban bekas sama emas sekarung lebih mahal emas sekarung. Tapi ada orang gak bisa berenang. Gak bisa ngelangi kecemplung belumbang. Gelagepan mau ketilem disuruh milih antara ban bekas sama emas sekarung, kira-kira lebih milih ban bekas apa emas sekarung? Nah itu jawabannya wong cerdas. Saya ulang. Pinter itu karena dilatih. Bentar saya pindah sebelah sono. Bu, pinter karena dibentuk. Cerdas karena keadaan. Orang kalau masih hidup baru bisa mikir pinter. Nyatanya ban bekas sama emas sekarung jelas lebih mahal emas sekarung. Itu jawabannya wong pinter. Tapi ada orang gak bisa berenang, gelagepan, kecemplung kolam, dia gak bisa berenang, disuruh milih antara ban bekas sama emas sekarung, kira-kira lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Itu jawabannya wong cerdas. Soalnya wong kalau masih hidup gak cuman pinter tapi biasanya licik. Liciknya orang masih hidup kepinginnya ban bekasnya kecandak, emas sekarungnya digondol. Itu liciknya orang masih hidup. Tapi kalau napas udah sampai kerongkongan, napas udah sampai tenggorokan, kalau udah mati baru bisa mikir cerdas. Ternyata antara sholat sama harta lebih penting sholatnya ketimbang hartanya. Antara ngaji sama plesir healing lebih penting ngajinya ketimbang plesirnya. Tapi bisa mikir cerdas begitu bareng wis ngelakoni mati. Ibu-ibu sambil bilang, oh, dadi kasing padang geletak nang alam kubur lagi mikir cerdas. Sekolah maning betul Bu. Yang di alam kubur hari ini sedang berpikir cerdas. Manggua cetok, manggua bisa piyambak esin alam kubur ngucap, ya Allah, kalau nyawa saya bisa urip maning nang alam dunya. Kalau waktu mati saya ditangguhkan sebentar saja, saya kepingin dandanin amal saya. Begitu kata si mayit. Saya kepingin dandanin sholat saya. Saya kepingin mensodakohkan apa yang tiap hari saya dodo sawit. Apa yang tiap hari saya titor ya gue ilere walet. Ingin semuanya saya sodakohkan. Begitu kata si mayit. Maka inilah kenapa di dalam kitab Nasaihul Ibad, kalau ada orang sedang sakaratul maut, maka dianjurkan untuk dibacakan surat Yasin. Surat apaan? Yasin. Menurut kitab Nasaihul Ibad, orang yang sedang sakaratul maut
dibacakan surat Yasin, setiap satu huruf di dalam surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Yang 10 malaikat ini adalah sebagai tameng, sebagai benteng di telinganya calon jenazah atau orang yang sedang sakaratul maut, supaya ketika dia sedang menjalankan sakaratul maut tidak tergoda oleh setan. Karena setan pun merongrong orang yang sedang sakaratul maut. Maka hari ini pentingnya anak-anak kita ken sami ngaos, ken sami ngaji. Kalau anak gak bisa ngaji ya maaf, gimana mau nemenin orang tua pas sakaratul maut? Bagaimana mau nuntun orang tua pas lagi sakaratul maut? Kalau sampai anak gak ngaji, boro-boro orang tua dibacakan Al-Quran, pas lagi sakaratul maut anak pada rebutan warisan. Na'udzubillahimin. Setelah mati boro-boro orang tuanya dikirim doa, wong gak ngaji. Akhirnya Pak Kiai negor, cah ke wong tamu pada sedongan ah wacakna surat Yasin nang kuburan. Kiai saya nggak bisa ngaji. Ya wis kadung terlanjur tuh buku Yasin ada suratane latine gue cetak, dibacalah suratnya dengan pakai cara bacaan Latinnya yang dibaca. Jeh Kiai berangkat tuh bawa buku Yasin. Berhubung gak pernah ngaji, yang dibaca bukan huruf hijaiyahnya, yang dibaca surat Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim ya Asin. Sampai 3 kali bunyinya ya Asin ya Asin. Gara-gara orang ngaos karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niati-ati siji badhe ngaji. Yang sepuh jangan bosan sama yang enom. Kan kudune sing enom sing basa karo sing tua. Betul Pak? Oke, ya Allah. Panitia ini ganteng-ganteng temen ya. Langkah sing mloes. Ireng kabeh. Nggak apa-apa Pak, wong ireng itu banyak keunggulannya. Tadi saya diceritanya sama Pak Agung, mohon izin ya Pak Camat yang mewakili, Pak PJ Kades, Ibu BPD, Ibu Nyai, Pak Kiai, Pak Manten. Tadi saya diceritanya sama Ibu Agung, Bu Agung cerita dulu sebelum Pak Agung ketua panitia sukses jadi pengusaha bos sawit. Ternyata dulu pernah pas lagi merantau ke sini dapat duit hasil cuman 20.000, diberikan nama sang istri. Pak Agung bilang, ayang embeb. Bu Agung ngejawab, iya Mas aliran listrik. Anten dawuh napa Pak? Begini Bu, Bapak jaluk ngapura, durung bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Digawa merantau maring sawitan malah kayagian anak-anaknya sedina 20.000. Matur nuwun ya Mak, kowe gelem ngancani aku muga-muga diwe 20.000 tetap setia. Apa jawabannya Bu Agung? Ya Allah Pak, gak usah mawi minta maaf. Saya seneng kok Pak punya bojo ireng kayak sampean. Min sedurunge sukses ya irengnya kayak jenengan Pak. Saya senang Pak punya suami ireng kayak sampean. Hah, de bojo kayak nyong bangga. Bangga Pak. Bangga nih nang apa Mak? Kula bangga Pak, wong ireng akeh keunggulane. Yang pertama keunggulane wong ireng gue tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet Pak. Dan yang ketiga wong ireng punya keunggulan ora gampang luntur. Nang ngisor lampu ya ireng. Lebar kudanan ya tetep ireng Pak. Aku bangga deh bojo ireng kaya sampean. Kula ngaji karo Pak Kyai Dawami. Angger wong semakin kasar kapal tangane, tanda semakin bersih rezeki ini menungsa iku mau. Pas aku salaman waktu bapak balik kang alas, ngene salaman mak kerasak tapi salaman karo parut. Ya nyatane dinan-dinan dodo sawit sih Pak. Insyaallah Pak iki 20.000 tek
terima tak syukuri wong jenenge wong merantau ya kayak kie. Insyaallah 20.000 ndadekna barokah kanggo keluarga ya Pak. Apa jawabannya Pak Kakung? Ya Allah Mak. Aku ranyana di pucuk paling ayu sengalam jagat raya Sukorejo. Matur nuwun ya Mak, wis gelem ngancani aku apa anane seprana seprene. Syukur banget 20.000 bisa gue seminggu ya Mak. Apa jawabannya Bu Agung? Insya Allah Pak, iki 20.000 orang mung bisa gue seminggu, tapi bisa gue setahun. Gue tuku tanggalan kalender Pak. Hidup merantau emang begitu adanya. Jadi yang hitam-hitam gak usah kecil hati ya Pak ya. Orang hitam itu banyak manfaatnya Pak. Insya Allah hari ini saya pun berbangga banyak saudara saya dari tanah Jawa hidup merantau ataupun keluarga trans banyak ya Bu ya. Keluarga merantau juga banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan hidup di perantauan dengan guyup rukun, apalagi dengan adanya Pak PJ Kepala Desa Bapak Amir, insya Allah menjadikan satu bukti bahwa Sukorejo adalah masyarakat yang selalu guyup rukun. Tepuk tangan dulu dong buat Desa Sukorejo, mantap. Yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Bapak pingin berangkat haji? Ibu pingin berangkat haji? Udah daftar belum? Ya Allah, kepriwe kanan pingin berangkat haji tapi belum daftar. Moga-moga rezekinya yang barokah, bisa ziarah Mekah Madinah, bisa jadi bapak haji ibu hajah, amin Allahumma. Anu ini ngajinya kan sampai jam 2 subuh ya kan. Lah ini berhubung ngajinya sampai jam 2 subuh, ini kasihan banget grup rebananya nganggur dari tadi. Padahal disiapkan di sini buat ngiringin mumpuni. Ini ngomong-ngomong grup rebana dari mana? Oh dari tadi ya Allah. Karena grup rebananya dari tadi, mari kita doa bulan Rajab. Mudah-mudahan sampai bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan dan di tahun-tahun berikutnya hidup kita diberikan umur yang barokah. Doa Rajab bareng-bareng sesarengan grup rebana dari tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Salawat salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nabi Isra sabat ono pasulayan langit karo bumi adu kamenangan nanging langit ora wani karo bumi mergo bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Irfa sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Langit kalah nuli nyuwun mring pangeran
salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ternyata memang grup rebananya semangat. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaat. Amin Allahumma. Berhubung santrinya, santri bukan? Oh ya, santri mandan tua. Alhamdulillah, ini saya sawer dulu biar tambah semangat. Oh ya, sami-sami. Ya giliran apa saweran gue nampani banter. Mohon izin Pak Haji, Pak Kiai, saya senang nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Ya maaf Pak, memang sama-sama vokalnya. Tapi kalau grup rebana kan lagi belajar mendawamkan sholawat. Ya banyak sih alhamdulillah sekarang biduan udah pakai jilbab Pak. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah Allahumma. Tapi kebanyakan biduan bajunya seronok kurang bahan. Wong di Gunung Merapi sama Gunung Merbabu jadi tonjol-tonjolin. Sampai punya wudel disogi celobong udara. Masa pakai rok mini rok pacet maaf belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu aja naik motor sambil metatak. Ya SMS maaf silit yang meletek separoh. Cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan malah pakai baju. Halo. Buah di pasar kan malah kelambenan. Apel kelambenan. Pir kelambenan, jeruk kelambenan, buah blimbing, jambu kristal. Saya masuk tadi ke desa Sukorejo, saya lihat ada nangka pada jaketan Bu. Bagus banget nangka nih wong Sukorejo. Itu tadi nangkanya siapa Pak? Bagus banget. Di Sukorejo nangka pada jaketan. Berarti nangka di Sukorejo nangkanya wong beriman. Tahu syariat, tahu aturan. Kalau di Sukorejo nangka aja pada jaketan, kenapa nangka nih wong wadon ora dibrongsong? Maka punten maaf, bahasanya agak kasar memang saweran. Tapi saya pertama kali dengar saweran, akhirnya saya belajar bahwa ternyata Indonesia itu ada 720 bahasa. Dan saya pun belajar ketika ngaji di daerah Sampi dan kemarin di Sebabi dan hari ini di sini pula saya dianjurkan untuk banyak pakai bahasa nasional karena ternyata banyak dari suku Dayak juga hadir, betul? Dari Banjar juga hadir, betul? Walaupun saya asli Ngapak Pak, tapi saya akhirnya semakin sering ngaji di Kalimantan. Saya belajar di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Saya dulu pernah salah paham hampir gelut sama panitia di Indramayu. Saya hampir gelut sama panitia Bu. Panitianya lucu. Ternyata di Indramayu itu Sunda enggak, Jawa juga enggak, pakai bahasanya sendiri. Saya sampai di sana jam 10 pagi, berangkatnya saya dari rumah habis subuh. Panitianya bilang begini, sebenarnya tadinya niatnya bagus. Mumpuni bukan kesel manggang geleleng, aku disuruh geleleng. Untung waktu itu ada muslimat alumni dari Pondok Pesantren Kendal Kaliwungu Jawa Tengah, sehingga waktu itu menjelaskan kepada saya di Indramayu geleleng artinya tiduran, istirahat, leyeh-leyeh, tidur tapi matanya nggak merem. Orang Indramayu nyebutnya geleleng. Di tempat saya Cilacap Jawa Tengah, geleleng artinya ikan arep mati. Jadi di Cilacap ikan di kolam kepanasan kena matahari kok berenangnya udah mereng-mereng, itu cara di Cilacap nyebutnya geleleng Pak. Ya saya ngebuatin dong, jauh-jauh saya dari Cilacap Jawa Tengah di Jawa Barat disuruh geleleng. Isi nggak mau Pak, bebong mau. Tapi akhirnya semakin saya ngaji sampai Taiwan. Orang ketang sie-sie ni hao ma
Oh, ini kudu ngerti walaupun cuman dikit. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya ngaji 2019 di Papua. Waktu itu saya ngaji di Mimika Timika, pas lagi OPM tambah rame dan perang suku terjadi. Saya ngisi pengajian 3 lokasi di sana. Yang satu lokasi karena malam hari harus serta-merta digagalkan karena nggak berani dari pihak TNI dan kepolisian. Sampai waktu itu saya masih ingat, dari ratusan polisi yang mengamankan pengajian, ada dari TNI Kalimantan Tengah mengirim polisi dari Kalimantan Tengah mengirim tenaga personilnya untuk mengamankan pengajiannya saya pas waktu di Timika Mimika. Saya juga sebenarnya gak ketar-ketir. Loh, pengajian kabeh pada nyekel bedil. Gimana saya gak khawatir. Baru pertama kali Pak, saya pengajian, seluruh polisi dan TNI itu pakai bedil semua. Dan saya belajar di sana. Ada 2 kata yang orang Jawa tidak boleh mengucap di hadapan orang Papua di tanah Papua. Dan saya nggak akan kasih tahu manjenengan. Kenapa? Khawatirnya buat bahan perolok-olokan, malah akhirnya jadi perang suku dan lain sebagainya. Dan saya belajar untuk saling menghormati. Dan alhamdulillah seperti malam hari ini, harusnya kita bersyukur kepada para pendahulu kita. Adanya perbedaan keyakinan, tapi tetap kita guyup rukun. Dan hari ini pun Pak PJ Kepala Desa selalu mendukung apa yang jadi program untuk kemaslahatan warga masyarakat Sukorejo. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Alhamdulillah ikut seneng. Apalagi Pak Manten senyumnya udah berbingar-bingar. Iya alhamdulillah. Besok mau nyalon lagi Pak Kades Manten. Ya Allah orang nguman-ngumani. Iklam namanya iklam. Orang kalau jadi kepala desa dari beberapa calon, umpamanya nih kemarin calonnya ada 5. Kenapa Pak Samsudin dijadikan kepala desa? Karena beliau dikasih iklam, dipilih oleh Gusti Allah. Maka mudah-mudahan para pemimpin pejabat kita, umarok kita, Pak Camat alhamdulillah mewakili, terima kasih. Apa hadir langsung ini Pak Camat? Oh mewakili, terima kasih Pak Haji, alhamdulillah mewakili dari Kecamatan Seruyan Tengah. Mudah-mudahan menambahkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Allahumma. Allahumma. Saya belajar sampai daerah Sunda. Saya bukan orang Sunda, tapi ketika ngaji di Jawa Barat, saya belajar untuk menghormati orang Ketang Wilujeng Sumping. Supaya ngangkat bahasa orang sana sehingga bisa bahasa Sunda. Tapi karena lagi ngaji di daerah Sunda, saya bisa sedikit-sedikit. Akang Haji sorbana palit, palit naka Cimalaya. Akang Haji sumangga calik, calikna saaya-aya. Itu suara saya yang nomor 5 Pak. Yang di gelap-gelapan jangan ketawanya ngece banget Pak, ya Allah. Ini betul suara saya yang nomor 5 Pak. Yang nomor 1 buat besok lagi, khawatirnya diundang lagi saya kehabisan materi. Shallu ala Nabi Muhammad. Pertama kali saya dengar saweran di majelis taklim, saya juga agak kaget Pak. Di daerah Kulon, tapi nggak saya sebutin tuh Kulonnya mana. Dan di majelis taklim itu kori-koriah, mubalik-mubalik disawer guys. 2016 saya masih ingat, pertama kali saya disawer. Waktu itu saya di tengah pengajian, saya lagi baca sholawat begini. Ya muhaimin huya salam salimna wal muslimin. Waktu itu 2016 suara saya lagi bening-beningnya tuh. Ya lo ketawanya jangan ngece Pak, ini betulan. Sampai sekarang ya masih bening, cuma mandan kemerasak sedidik Pak. Waktu lagi bening-beningnya tuh baca sholawat itu, tertiba ada bapak-bapak, maaf ya, pakai sorban, maju ke panggung, bawa duit 50 ribuan 2 lembar. Kemudian tuh duit dilempar ke panggung.
Tapi kan nggak saya titor. What is a titor? Nggak saya pungut itu uang. Wong dilempar. Kecuali kalau dicungkan sama saya, maka saya ambil tuh. Wong dilempar berarti kan bukan buat saya. Setelah dilempar, saya biarin tuh sampai sholawat selesai. Setelah sholawat selesai, saya lanjut pengajian. Ada ibu-ibu nyeletuk, mumpuni dititor dingin anu saweran. Dek, aku disawer besti. Dan makin ngulon, wah macem-macem orang nyawer. Yang paling saya bikin kaget belum lama, pas lagi rame ada seorang qoriah disawer dengan cara diselipkan uang di jilbabnya. Itu saya pas lagi ngaji di daerah Kulon, sohibul hajatnya yang punya hajat, 5 orang ibu-ibu naik ke panggung, sudah menyiapkan duit 50 ribuan, 100 ribuan itu diikat pakai tali rafia, terus mau dikalungkan ke kepala saya, ke leher saya. Ya Allah Pak Kagung gak usah ngerogoh sakatok Pak Kagung, ya Allah. Nih, saya kira ketua panitia arep ngerogoh sak jeble kukur-kukur. Hampir saya salah paham. Waktu itu ibu-ibu deh yang pada ngalungin duit. Sebenarnya walaupun sedikit saya tahu hukumnya sebenarnya. Tapi saya ingat lagi ya, ini yang punya hajat nih yang nyawer. Saya khawatirnya kalau saya tegur langsung di seketika itu dia malu, buang lagi punya hajat. Ditegur langsung kan khawatirnya malu. Nggak saya terima, emang naikatan ke ratusan kabeh. Ini malah sengaja tongkrong kayak gini. Dan akhirnya saya belajar dan saya bertanya sama Ibu Nyai di daerah Kulon itu, Bu Nyai, emang betul saweran itu berasal dari sini? Bukan dari sini mumpuni. Ini asalnya dari Timur Tengah. Kalau orang lagi baca Quran secara yang indah, yang sesama mahram, itu ngasih duit niatnya buat sodakoan. Tapi karena berhubung yang di sini di Indonesia adatnya saweran adalah biduan, akhirnya saweran ini menjamur di daerah kami. Akhirnya kalau ada kori-kori suaranya indah pada nyawer. Maksudnya nyawer ini supaya sodakoan, tabarukan, supaya anak keturunan pun keluberan ilmu persis kayak yang lagi baca Quran, aslinya begitu. Maka akhirnya kemarin yang sempat viral itu ada seorang Korea lagi baca Quran, yang disayangkan itu mawi gone nyawer bukan mahromnya, bapak-bapaknya itu nyelipin duit ke jilbabnya sang Korea dan duitnya itu dihambur-hamburkan di atasnya sang lagi baca Quran. Maka jangan kita salah paham, mari kita kaji menjadi satu ilmu. Di dalam kitab Sarah kitab Safinah, baca Quran, megang kitab suci Al-Quran, itu ada adabnya. Di antaranya menurut kitab Safinah, orang menulis ayatnya Quran, tapi niatnya untuk bacaan walaupun cuma sekedar bismillah, maka harus dalam keadaan suci berwudu. Saya ulang. Kalau cuma nulis bismillah, tapi niatnya buat bacaan, maka yang nulis harus dalam keadaan suci berwudu. Kecuali orang nulis kaligrafi. Sekarang kan banyak, maaf ya, kaligrafi itu buat pajangan, dibuat figura. Dan kebanyakan yang buat itu malah seorang seniman. Syukur seniman yang nulis kaligrafi itu udah dalam keadaan suci berwudu. Tapi kalau tidak berwudu tidak apa-apa kalau niatnya cuma nulis kaligrafi. Yang kedua bahwa menurut kitab Safinah, al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir. Maaf nih nun sewu ya. Ini menurut kitab Safinah. Saya ulang, al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu bisa disebut kafir. Sebab lakinal kufru, justru yang disebut kafir adalah litahrul hormat. Saya ulang, litakrul hormat. Apa itu takrul hormat? Takrul hormat adalah orang yang hilang hormatnya, alias suka menyepelekan, suka merendahkan. Menurut kitab Safinah, takrul hormat itu nyimpen duit di dalam mushaf Al-Quran, itu disebut takrul hormat. Emang ada orang nyimpen duit di dalam Al-Quran? Anehnya ada.
Ketahuan ibu-ibu ngomong begini sama saya. Mumpuni nangkene agak banget tuyul. Saben rumah lagi pada kehilangan duit kabeh. Uniknya hilangnya itu pas wayah maghrib. Kalau lagi orang pada sholat jamaah, nah itu tuyul pada beraksi. Akhirnya kita pinterin tuh tuyul. Uangnya kita simpen di dalam Al-Quran. Tetap ya Allah, berarti tuyul nggak takut sama Al-Quran. Jangan-jangan tuyulnya ndase ireng apa ya? Malah jadi ketahuan, tuyulnya nggak ketangkep, malah ketahuan ada orang nyimpen duit di dalam mushafnya Al-Quran. Maka dengan seperti ini, maaf ya, berhubung banyak orang Nahdlatul Ulama juga di desa Sukorejo, kemarin saya membaca beberapa masukan, dikiranya saweran ini adatnya orang NU. Maaf punten, itu bukan adat orang NU, itu bukan amaliyahnya orang NU, itu hanya sekedar tradisi. Emang tradisi bagus kalau nggak melanggar syariat. Emang ada tradisi nggak melanggar syariat? Ada, namanya mahrul misli. Apa itu mahrul misli? Mahar salah satu syaratnya adalah menyesuaikan kampung tradisi adat yang ada. Contoh umpama di Sukorejo mahar itu rata-rata berapa puluh juta ya Pak? 60 juta. Betul. Ya Allah, nyong kepengin dadi wong kene iki. Soalnya pada punya sarang walet, terus bos sawit, larang temen nang kene ya. Yang 20 juta nanggonku jam larati gue kayak gue ngercarane kayak gue. Tapi ya oke, nggak apa-apa. Soalnya ini mahrul misli. Salah satu syarat mahar adalah menyesuaikan kampung daerahnya calon pengantin putri. Contoh nih, di daerah Sukorejo mahar rata-rata 20 juta guys. Itu umumnya, normalnya. Berarti yang hendak meminang anak perempuan di desa Sukorejo kudu persiapan dan bertanya, kemurahan banget nggak boleh, terlalu mahal dari 20 juta juga nggak boleh, karena menurut syaratnya mahar mahrul misli sesuai dengan daerah kampung adatnya di situ. Soalnya kalau terlalu murah atau terlalu mahal dari satu tradisi di kampungnya, malah nanti hukum jatuhnya adalah jadi makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Terlalu mahal nanti jadi bahan gunjingan, terlalu murah jadi bahan gibah. Walaupun memang secincin terbuat dari besi, kalau memang mampunya si calon pengantin tetap sah maharnya. Tetap sah nikahnya, tapi nggak memenuhi syarat mahar. Saya ulang, walaupun cincin terbuat dari besi, sah buat yang namanya mahar, nikahnya tetap sah. Cuma maharnya ini hukumnya kepada makruh tanzih, makruh yang mendekati ke haram. Contoh kemarin di Jawa Timur ada seorang perempuan menerima mahar yaitu sebuah linggis. Sah nikahnya, tapi hukumnya maharnya jadi makruh tanzih, jadi bahan gunjingan. Iya Allah ya, terima linggis ya. Berarti ngesuk bulan pertamanya dilinggis. Khawatirnya jadi bahan olok-olokan warga. Emang rumah tanggaan harus ngikutin omongan tetangga? Ya enggak. Khawatirnya makruh tanzih ini terlalu murah, satu ketika masa depannya dia berumah tangga, ketika terbentur satu masalah, khawatirnya si perempuan ngodek-ngodek, wong wadone nggak terima, akhirnya satu ketika ditagih janji, Pak, jadi bojone aku rasa kaken pola lah ya, kemutan sampean bojo karo aku ku modal kolor-kolor tok. Waduh, wong lanang dibegitukan nelangsa nggak Pak? Nelangsa, sedih. Akhirnya suaminya jawab, modal kolor-kolor tok tapi kan ana linggise.
makrutan sih jatuhnya. Jadi namanya satu tradisi boleh silahkan karena itu kekayaan budaya. Tapi yang terpenting jangan sampai melanggar syariat. Maka saya sampaikan sawer menyawer bukan amaliyahnya orang NU biar nggak salah paham. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka pengajian hari ini niku mangke niki nembe mukadimah Ibu, belum ke intinya masalah rojab ini. Ya kan ngajinya katanya mau sampai jam 2 subuh ya kan? Betul kan nih? Sampai jam 2 subuh ibu kuat? Ibu kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapaknya sanggup, ibu nih kuat, aku melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, amin Allahumma. Peringatan Isra wal Mi'raj tentu adalah peringatan sholat dari rokaat ke rokaat supaya menjadikan lebih taat. Yang belum sholat ayuh dan gagian taubat supaya langsung melaksanakan sholat. Tapi tentunya di dalam inti pengajian bulan Rajab jangan sampai dilupakan. Dari Kanjeng Nabi melaksanakan Isra Masjidil Haram Mekah ke menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, dari masjid ke masjidnya adalah satu peringatan bahwa kita umat muslim yang melaksanakan sholat wajib memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang paling penting walam yahsya illallah, tidak takut kepada apapun, takutnya hanya kepada Gusti. Halo, assalamualaikum. Di dalam surat At-Taubah ini diterangkan bahwa memakmurkan masjid dibagi dua. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Duitnya, pakai duitnya nggak bisa urun ke masjid, maka silahkan bangun masjid sampai pakai tenaganya. Duit nggak punya tenaga, nggak kuat, ada orang ngebangun masjid, pakai apa dia cara membangun? Dengan cara ide cemerlangnya. Oh ini ternyata masjidnya mewah, tapi ini maaf tempat wudhunya harus seperti ini, dan ini tempat laki-laki dan perempuannya kudu dipisah umpamanya. Sekedar urun pikiran saja ikut memakmurkan membangun masjid. Dan berikutnya duit nggak punya, tenaga nggak kuat, sampai ternyata urun pikiran nggak mampu, ada orang ngebangun masjid, bisanya urun apa? Silahkan urun doa yang baik. Tuh Mbak Sepuh doanya ampuh. Ya Allah ya Rahman, ke masjid al muhajirin ora dadi karena iya wong sugih tapi pada ora pengertian karo masjid. Ya tayan dina-dina une panen ilar walet. Tapi ya apa-apa jenenge lagi bangun ya kudu prihatin. Muga-muga ya Allah masjid tinggal dadi. Ben aku nggone salat jamaah ya semangat. Kadang-kadang subuh kur wong lorotok nyong karo sing imami. Malah aku be kadang-kadang mangkate keri. Kebre ora mangkate keri, wong mangkat nganggo katok angel banget dinggo. Bisane nganggo katok angel dinggo. Lewongan katokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung baen. Ya Allah, moga-moga Masjid Al Muhajirin ndang enggal dadi ya Allah. Nek wis dadi sing makmur ya Allah. Kanggo ningkatna iman takwa wong Sukorejo ya Allah. Doa yang baik ikut memakmurkan ngebangun masjid. Duit nggak punya, tenaga nggak kuat, urun pikiran nggak mampu, sampai doa pun nggak bisa. Ada orang ngebangun tempat ibadah, bisanya apa? Menang cara orang sini apa? Menang. Diem. Menang. Mendel. Bahasa sini diem.
Cara Cilacap namanya silent please. Cilacap orang barat. Kalau belum bisa iuran patungan apapun, ada orang ngebangun tempat ibadah masjid, kalau nggak bisa urun apa-apa, lebih baik menang ketimbang ngomong jelek. Urun orang, rewangi orang, ngomongnya ala, anak wong gede kayak gue. Saya ulang ya. Ngerewangi duit orang, ngerewangi tenaga enggak, ikut ngebantu juga enggak, tapi ngomongnya jelek. Ada di sini ada. Ada. Mangkat bonge. Enggak, panitia cuman bercanda. Tadi Pak Ketua Panitia Pak Agung udah bilang sama saya, jangankan yang sesama muslim, orang yang beda agama aja saling membantu di sini. Betul, Pak? Maka jadikan pengajian hari ini kita jadi orang yang punya mental tawon. Siapa itu tawon? Hewan yang dikasih ilham oleh Gusti Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Tawon, anahl, lebah dikasih ilham oleh Gusti Allah, sekelakuannya suruh ditiru oleh manusia. Apa prinsip tawon? Dianugerahi ilham oleh Gusti Allah. Lebah punya prinsip harga diri nomor siji. Karena ternyata tawon punya mental harga diri nomor siji, Allah percayakan tawon punya senjata namanya entup. You know? You know entup? Yes, I do padel. Tawon Pak dikasih kepercayaan punya senjata namanya entup. Bahasa Dayaknya ya sengat lah ya Pak, ya Pak Kades PJ ya Pak, sengat nyebutnya ya Pak. Ya biar Pak PJ nggak ikut ngantuk, kasihan saya. Pak PJ kalau di Cilacap sengat itu namanya entup. Kalau bahasanya Pak PJ Kades apa? Sengat? Bukan? Oh sengat, tinggal nurut aja lah Pak Kades. Tinggal manggut. Ternyata dipercayakan oleh Tuhan, tawon itu punya sengat, punya senjata namanya entup. Kenapa Allah percayakan senjata entup kepada tawon? Karena tawon gak pernah ngentup salah sasaran. Sehingga pernah lihat ada nama tawon entup-entupan? Bukti nyata ya, ada 5 orang anak jalan di pekarangan. Salah satunya ada yang iseng ambil batu, dilemparlah tuh sarang tawon pakai batu. Makdil. Ketika tawonnya keluar, yang dikejar yang balang watu. Dia mau lari kemanapun juga dikejar sampai dapat, baru disengat. Ternyata kok dikejar yang ngelempar batu umpetan di dalam kali, dinteni nganti metune. Prinsip tawon harga diri nomor 1. Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Bentar, jangan buru-buru keprok. Ini belum dijelasin Pak. Walaupun kuat prinsipnya tawon, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Artinya tawon gak pernah salah sasaran, dia gak mau usil kalau gak diusilin terlebih dahulu. Tawon gak mungkin dia nyengat kalau gak diusilin terlebih dahulu. Karena prinsipnya tawon, kalau disengat kerasa sakit, gak usah nyengat sama orang lain. Kalau dintup kerasa sakit, gak usah ngentup sama yang lain. Kalau dicubit kerasa sakit, gak usah nyubit sama yang lain. Kalau difitnah kerasa sakit, gak usah mitnah sama orang lain. Prinsipnya tawon, dikeprok boleh tuh. Nih saya ngomong lagi model serius banget ya Pak. Al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Tuh mentalnya tawon. Sebaik-baiknya seorang muslim adalah mampu menjaga perbuatannya dan mampu menjaga lesannya, apalagi hidup di tanah perantauan. Sama tetangga wajib guyup rukun. Walaupun bukan sama perantauan, sama suku adat asli sini, kudu saling jaga perasaan. Punya talang-talang banyu, talangnya digendengnya sampean, tapi kalau hujan banyunya nyembor taring terase tanggane. Orang mami diperintah talangnya didandani, pengertian dong.
Setiap hujan pasti air dari rumah panjenengan ngebanjirin rumah tetangga. Gak usah disuruh bikin selokan sendiri, pengertian dong. Panjenengan punya hajat, tetangga sebelah usahanya tenda. Ya tenda tetangga sebelah yang disuruh ngebangun tenda di rumah hajat panjenengan, pengertian dong. Punya wit-wit sawo, akar oyotnya di tanah panjenengan, tapi sawone mentolo akeh, ora ketang setitik tanggane kon muli nyicipi, pengertian. Jenengan kenduri selamatan, tetangga adoh diundang, tangga deket jangan sampai kelewatan, pengertian. Lagi ngebangun rumah, tetangga deket usahanya kuli tukang, karena ternyata tetangga sendiri deket aja pegawaiannya tukang, ya tetangga sendiri yang disuruh nyambut gawe ngebangun rumah panjenengan, pengertian. Bapak-bapak sambil ludut bilang, ya Allah mumpuni ngaji kok fanatik banget. Duit-duitku mau maku. Bisa nih tanggane yang ora kon kerja ngebangun rumah saya. Penghasil kerjanya nggak ada yang rajin, portal patel kabeh kon kanggo kena. Kalau memang hasil kerjanya kurang rajin, kurang rapi, tukang yang profesional undang dari tukang yang jauh. Tapi tetangga sendiri tetap disuruh kerja di tempat jenengan dalam rangka apa? Menjaga nama baik bermasyarakat, ngenakin walaupun tetangga harusnya cuman jadi kuli aduk, tetap dikon kerja nang rumah jenengan dalam rangka menjaga nama baik bermasyarakat. Bojone kuli bangunan kudu sing lewi pengertian, wong bojone lagi kerja nang omah perek, anaknya jemeng lu ngintil. Bapaknya kerja, anaknya ngikut. Mesti ngikut ngintil lagi pas medangan. Lamon si lamon yang punya pekerjaan, wong sugih, orang ngasih minum wedang bepas-pasan, bapaknya kerja lagi ngintil, pengertian. Hidup bertetangga, mari kita punya prinsip mentalnya tawon, harga diri memang nomor satu, tapi jangan sampai nyubit. Kalau memang gak disuilin terlebih dahulu, lebih baik jadi orang yang qanaah, nerima ing pandum. Ketika Anda dizolimi pun jenengan tetap gak cerita sama orang, gak cerita sama yang lain, tapi ceritanya sama Gusti Allah. Wa da'watul mazlumin, doa orang teraniaya tembus langit pitu, nganti tekan tidak ditolak oleh Gusti Allah, mustajabatun, diijabah oleh Gusti Allah. Maka hari ini tidak ada orang di sini yang terzolimi, insya Allah, karena hidup dengan keguyup rukunan di tengah perbedaan, tetap satu kerukunan di desa Sukorejo. Tepuk tangan sepeda malih buat panitianya, luar biasa. Ngomong-ngomong jam berapa Pak? Jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Gimana ceritanya orang saya naik tadi jam setengah 10 Pak? Gimana? Jam ini mati? Ini jam Indosiar Pak. Oleh-oleh dulu juara 1. Guyonan matur nuwun Pak non sewu, ternyata pun jam 11 Pak Mono. Di Pak Mono nanti biaya ini. Nang kene jebule ki Pak Mono, ya Allah ganteng banget Pak Mono. Tadi soalnya Ibu Ngadiem bilang, wah Pak Mono ki marai lungguh nang ngarep. Ini ibu duduk di depan, memang saya yang minta sama Pak Ketua Panitia. Pak, ini supaya ngajinya lebih dekat dengan saya dan bisa melihat merongosnya saya. Tolong ibu-ibu disuruh duduk aja di depan, bukan mengurangi rasa hormat kepada tamu undangan, karena saya lebih senang ngaji kalau lebih dekat seperti ini Bu. Orang undang saya aja nunggunya sampai tahunan, ada tetangga desa malah ngaji undang saya 2 tahun malah nggak dapet jadwal. Pak Agung malah dapet jadwal, saya juga nggak tahu, kayaknya ada orang dalam Bu. Enggak. Ini karena memang aslinya Pak Agung pun nggak dapat jadwal. Hari ini saya cuma 2 lokasi sebenarnya, yaitu di daerah Sebabi dan di Kecamatan Telaga Antang, di Kabupaten Kota Waringin Timur sebenarnya, dan nggak ada jadwal di Kabupaten
seruyan, tapi karena memang dari koordinasi Pak Agung dan keluarga besar panitia DKM Masjid Al Muhajirin, alhamdulillah ternyata bisa kompak dan guyup rukun sehingga saya dapat jadwal di sini. Memang kalau pengajian ngundang saya harus agak bersabar Ibu. Saya juga nggak tahu nunggunya kok bisa sampai 2 tahun. Ada yang sampai gimana? Oh Pak Mono mau ngundang Cie. Mau ngundang acara apa Pak Mono? Cie mantu, alhamdulillah ternyata udah tua ya Pak Mono ya. Ya kalau punya mantu berarti kan satu tanda, rambut putih, enggal mulih, meripat labur, cedak kubur, kuping tuli, wiswayai Bali, untune ompong enggal ngerong. Berarti kita ditegur nih, diingatkan punya mantu berarti tambah tua Pak Mono. Alhamdulillah Pak Mono mau ngundang saya. Kayaknya indennya sampai 2 tahun Pak. Iya, soalnya tahun 2024 kita udah tutup buku Pak. Udah tutup jadwal. Memang begitu gara-gara pandemi corona. Dan kemudian saya bilang sama manajer saya, tolonglah saya dikasih waktu buat istirahat. Apalagi saya tahun 2024 saya dapat beasiswa kuliah lanjut S2. Jadi saya harus betul-betul mengutamakan bab pendidikannya juga Pak. Jangan cuma ngomong. Gimana? Nah itulah saya bilang 2025 tolong Pak ada diselani waktu seminggu. Embok jere saparong iwu selawi nyong payu rabi kan ra ngerti Pak. Ya namanya cita-cita. Ya iyalah bojon dingin bener diledeki bae nang sampean. Alhamdulillah semangat hari ini, maka pengajian hari ini satu kehormatan bagi saya bisa berkumpul bersama warga masyarakat Sukorejo yang dari para pemuka agamanya dan tokoh-tokoh pejabatnya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan dzurriyyah yang soleh solehah, keluarga masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Sebentar ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Yang belakang udah mau berdiri duduk lagi Pak. Yang nekat pulang sambil bilang ngalah wis randa iki ora apa-apa. Saya harap 2-3 menit saja saya akan tetap berada di panggung karena saya belum berani memimpin doa. Yang pertama saya masih santri, yang kedua saya bukan seorang putri kiai, dan yang ketiga saya justru ta'alum ngalap barokah kepada para masyayikh. Saya minta siada doa kepada tokoh ulama yang ada di Desa Sukorejo. Maka terima kasih Bapak Camat yang mewakili, terus hadir langsung Pak. Terima kasih, satu kehormatan bagi kami. Bapak PJ Kepala Desa beserta perangkatnya terima kasih. Para Bapak Ibu Kiai sedoyo matur sembah sun sangat kerso hadir setelah langsung. Bapak Babinsa terima kasih, keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama, dan tentunya panitia dari keluarga besar DKM Al Muhajirin, keluarga besar dari Jamiah Sifaul Qulub dan Muslimat matur sembah sun. Mudah-mudahan setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Saya harap tetap 2-3 menit saja doakan dimami langsung oleh Romo Kiai. Semoga dari saya awal sampai akhir segala kekirangan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimami oleh Romo Kiai Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad.